Kijang melakukan buyback saham sejumlah 292,5 juta saham pada 18 Maret 2020 hingga 17 Juni 2020. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Vina, kita lanjutkan kembali. Tadi isu dari makro sudah, kemudian teknikal juga sudah. Nah, kita akan lihat nih perkembangan beberapa emiten dan mungkin saja bisa menjadi acuan di perdagangan hari ini. Ya, benar sekali David. Ya, PT Kawasan Industri Jababeka Tbk atau KIJA akan menjual kembali sisa saham Treasury hasil pembelian kembali alias buyback. Jumlahnya sebanyak 262,5 juta saham. Ya, Kijang melakukan buyback saham sejumlah 292,5 juta saham pada 18 Maret 2020 hingga 17 Juni 2020. Ya, pada 10 sampai 13 Juli 2025, perseroan telah mengalihkan sebagian saham Treasury tersebut sebanyak 30 juta saham. KIJA pun berencana untuk mengalihkan sisa saham Treasury sebanyak-banyaknya 262,5 juta saham tersebut dengan cara dijual di Bursa Efek Indonesia. Ya, rencana ini dilakukan mengingat masa refloat atas buyback saham perseroan akan berakhir pada 20 Juli 2026 berdasarkan POJK 13 tahun 2023. Manajemen KIJA mengatakan waktu pelaksanaan penjualan saham adalah pada 10 September 2025 hingga 20 Juli 2026. Perseroan pun menunjuk PT NH Korindo Sekuritas sebagai anggota bursa untuk mengeksekusi penjualan saham Treasury tersebut. Pemirsa, Bursa Efek Indonesia menghentikan perdagangan saham PT Humpus Maritim Internasional Tbk atau HUMI. Ya, penghentian ini terjadi di tengah proses delisting sukarela induk usahanya. Bursa Efek Indonesia menyatakan suspensi saham HUMI dilakukan dalam rangka cooling down sebagai bentuk perlindungan bagi investor. Penghentian sementara perdagangan ini juga berlaku untuk waran seri 1 HUMI atau HUMI-W, di mana saham HUMI dihentikan di pasar reguler dan tunai, sedangkan waran di seluruh pasar. Suspensi ini bertujuan memberikan waktu yang memadai bagi pelaku pasar untuk mempertimbangkan keputusan investasi. Saham HUMI sebelumnya naik drastis hingga 130% dalam sepekan dan melonjak 268% sejak awal tahun. Saham emiten pelayaran milik Tommy Soeharto ini menunjukkan kinerja tak biasa di tengah proses delisting HITS selaku induk usaha yang menguasai 76,5% saham HUMI. Sebelumnya, Direktur Utama HITS Setiawan T. Wijoyo mengumumkan penawaran tender sukarela akan dilakukan oleh PT Joyo Agung Permata. Penawaran ini akan membeli saham publik HITS dengan harga yang akan ditentukan kemudian. Langkah ini menjadi bagian proses delisting sukarela perseroan. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, emiten batubara PT Bara Multi Sukses Sarana Tbk membukukan penurunan penjualan dan laba bersih sepanjang semester 1 2025. Berdasarkan laporan keuangan, penjualan perseroan turun 32,35% year on year menjadi 326,38 juta dolar Amerika Serikat sepanjang Januari hingga Juni 2025. Pada saat yang sama, perseroan juga membukukan beban pokok penjualan 220,25 juta dolar, beban penjualan dan distribusi 45,58 juta dolar, dan beban umum dan administrasi 4,45 juta dolar, dan beban operasi lain 655.509 dolar. Alhasil, perseroan mengantongi laba periode perjalanan yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 49,67 juta dolar. Ya, jumlah tersebut merosot 38,18% secara tahunan dari laba bersih senilai 80,35 juta dolar Amerika pada semester pertama di 2024. Adapun pada akhir paruh pertama tahun ini, perseroan mengantongi total aset di 419,45 juta dolar Amerika. Sementara itu total liabilitas perseroan di 125,73 juta dolar Amerika dan total ekuitas di 293,71 juta dolar per 30 Juni 2025.
Masih di Market Bus pemirsa dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Untuk sebelum melanjutkan perbincangan saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan di posisi pembukaan di sesi pertama pada pagi ini pemirsa. Di mana posisi indeks harga saham gabungan di pagi hari ini mengalami pelemahan yang cukup dalam di 1,26% dan kembali meninggalkan level 7.900-an pemirsa. Posisi saat ini di 7.850,544 dengan posisi intraday terendah beberapa menit pasca pembukaan di 7.847,160, di mana saham-saham yang menjadi pemberat di perdagangan pada pagi hari ini. Ya, dari sisi saham yang menjadi pemberat dari teknologi. Dari teknologi ada Wi-Fi, ini mengalami tekanan yang cukup dalam. Perbankan big cap juga masih menjadi pemberat. Kemudian WIRG hari ini juga mengalami tekanan. Cuan dan Bumi juga mengalami pelemahan pemirsa. Sementara beberapa saham yang hari ini menjadi penopang di tengah tekanan indeks harga saham gabungan. Ada PSAB masih melaju kencang setelah diperdagangkan hari sebelumnya mengalami penguatan yang cukup signifikan. Saat ini PSAB menguat di 1,82% di Rp560 per saham. Kemudian juga ada Gosco melesat dari Plantation ini di 8% di Rp202 per saham. Kemudian juga ada ATLA menguat di 11,94% di Rp75. Dan selanjutnya ada beberapa saham lainnya. Ada Multimakmur, Lemindo, TBK hari ini juga mengalami penguatan. Sementara posisi saham-saham yang mengalami pelemahan, saham-saham dari grup Prayogo, Pangestu tampaknya mendominasi dan juga beberapa saham dari teknologi. MDKA hari ini melemah di 2,79% di 2.440 setelah mengalami penguatan di perdagangan sebelumnya atau tepatnya di perdagangan Kamis pemirsa. Baik, dari perkembangan pasar domestik kita akan coba update juga posisi dari bursa Asia tampaknya bergerak mix di perdagangan akhir pekan ini. Ada Nikkei posisinya menguat di 0,63%, STI melemah di 0,31% di 4.266, Kospi menguat di 0,14% di 3.991 dan Hang Seng melemah di 0,42%. Ya, updatean posisi indeks harga saham gabungan dan pergerakan bursa Asia pada pagi hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Sambil menunggu terkait juga dengan beberapa saham pilihan, Pak Abdul, kita lanjutkan kembali Pak. Pergerakan indeks harga saham gabungan di sesi pertama, koreksi dalam di atas 1% dan kembali diperdagangkan di level 7.800-an. Apakah Anda melihat ada sinyal profit taking dalam hal ini Pak, jelang libur akhir pekan dan penantian rilis data inflasi PCE Amerika Serikat? Oke, baik. Terkait dengan aksi taking profit, sebenarnya di sini cenderung ke panic selling ya dari para investor terkait dengan saham-saham blue chip di Indonesia. Di sini BBRI sempat turun ke level 4.050 low-nya atau turun sekitar 1,2%, lalu ada BMRI dan perbankan lainnya. Memang koreksi ini sejalan dengan bagaimana kekhawatiran investor terhadap demo yang terjadi di Indonesia, khususnya di beberapa kota di Indonesia, dan memang cukup ricu sehingga memang ini memicu kekhawatiran para investor yang memicu juga pada investor lainnya untuk melakukan aksi, saya bukan bisa bilang aksi taking profit ya, lebih ke mengamankan aset terlebih dahulu, mengingat bahwasannya ini juga akhir pekan dan kita tidak ada yang tahu sentimen yang datang di minggu ini seperti apa, dari pemerintahan seperti apa, ataupun dari sentimen di masyarakat terhadap pemerintahan seperti apa di akhir pekan ini. Sehingga memang langkah yang tepat untuk para investor adalah melakukan taking sahamnya terlebih dahulu atau melakukan penjualan rebalancing sehingga ini bisa menghindari kondisi-kondisi yang tidak diinginkan ketika memang nantinya ada sentimen negatif di akhir pekan yang dapat mempengaruhi pasar saham untuk minggu depan pula. Jadi ini mengapa memang IHSG mengalami pelemahan hari ini, seperti itu. Baik,
Kita akan coba lihat di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan jelang libur akhir pekan, saham-saham apa saja yang masih menarik direkomendasikan Pak Abdul? Kita akan coba saksikan di layar televisi Anda pemirsa grafis saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama ada NCKL direkomendasikan buy on weakness, supportnya di 995, resistennya hingga ke 1160. Kemudian Pegas juga direkomendasikan buy on weakness, supportnya di 1615, resistennya hingga ke 1770. Kemudian Antam juga direkomendasikan buy on weakness, supportnya di 2600, resisten hingga ke 3100. Pak Abdul, langsung saja kita ke NCKL, Pak. Analisis dan pertimbangan, terutama dari sisi teknikal, NCKL direkomendasikan buy on weakness di level berapa? Saat ini melemah di atas 2% di 1075, Pak Abdul. Baik, untuk NCKL sendiri di sini buy on weakness di level kisaran, di sini saya ambil support terbarunya itu di 1035 hingga 1050, itu bisa menjadi area buy on weakness untuk NCKL, mengingat bahwasannya secara teknikal NCKL berpotensi melanjutkan penguatannya dengan membentuk yang namanya square pattern Ya, atau bisa disebut dengan dual function pattern, dan pada perdagangan kemarin NCKL berhasil breakout sehingga memang ada potensi NCKL untuk melanjutkan penguatannya dengan akumulasi yang masif juga dari asing dengan target mencapai 1230. Itu untuk NCKL secara teknikal. ya, 1095 di posisi penutupan hari sebelumnya. Ini merupakan level tertinggi dalam beberapa waktu terakhir, Pak Abdul. Profit taking terjadi. Kemudian buy on weakness tadi juga sudah Anda sampaikan. eh, Support berapa yang mungkin harus diwaspadai ketika NCKL melanjutkan pelemahan ke posisi yang lebih rendah, Pak Abdul? Oke, untuk level support sebenarnya di sini untuk NCKL menghindari yang namanya fake breakout ya. Di sini NCKL bisa diperhatikan jika memang nanti closing di bawah harga 1035, itu bisa investor lebih khawatir atau Ya. lebih hati-hati untuk NCKL sendiri, karena 1035 merupakan support kuat untuk NCKL dalam jangka waktu dekat ini, Mas.